Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Video part 4F. Ajaran Buddha tentang pembebasan di kehidupan ini juga. Judul asal, In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha, oleh Sayadaw U. Pandita. Penerjemah bahasa Inggris, Venerable U. Agga Citta. Penyunting bahasa Inggris, Kate Wheeler. Penerjemah bahasa Indonesia, Tim Penerjemah Yasati. Penyunting bahasa Indonesia, Asin Kusaladama. Foto sampul patung Buddha dari Batu Pualam ISMC Bakom. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati. Cetakan pertama Mei 2014. Bab 4, 7 faktor pencerahan. Faktor pencerahan ke-6, konsentrasi. Konsentrasi adalah faktor mental yang masuk ke dalam objek pengamatan, menusuk, menembus ke dalamnya, dan tinggal di sana. Bahasa Pali untuk ini adalah samadhi. Tidak bergejolak. Karakteristik dari samadhi adalah tidak buyar, tidak hilang, tidak terpencar. Hal ini berarti pikiran melekat pada objek pengamatan, tenggelam di dalamnya, tetap diam dan tenang di sana. Konsentrasi tetap dan konsentrasi bergerak. Terdapat dua jenis samadhi. Yang pertama adalah samadhi berkesinambungan, yaitu konsentrasi yang didapat ketika bermeditasi pada satu objek tunggal. Ini jenis konsentrasi yang didapatkan dalam meditasi ketenangan batin murni, di mana satu persyaratan bagi pikiran untuk menetap adalah dengan menempatkannya pada satu objek dengan sama sekali tanpa objek-objek lainnya. Orang yang mengikuti jalan konsentrasi berkesinambungan dapat mengalaminya khususnya bila mereka terserap ke dalam jhana. Akan tetapi, latihan vipassana ditujukan untuk mengembangkan kebijaksanaan dan melengkapi berbagai tingkat pandangan terang. Pandangan terang tentu saja mengacu pada pemahaman intuitif yang mendasar, seperti membedakan batin dan materi, pemahaman intuitif tentang hubungan timbal balik berdasarkan atas sebab dan akibat, serta pemahaman langsung atas ketidakkekalan, ketidakmemuaskan, dan ketiadaan diri pada semua fenomena fisik dan mental. Ini adalah pandangan terang dasar, dan ada yang lain yang mana seseorang harus lalui sebelum mencapai kesadaran jalan dan buah yang menjadikan nibbana atau penghentian atas semua penderitaan sebagai objeknya. Dalam latihan vipassana, bidang kesadaran terhadap objek adalah hal paling penting. Bidang objek vipassana adalah fenomena mental dan fisik. Hal yang secara langsung dapat dirasakan tanpa memerlukan proses berpikir. Dengan kata lain, ketika kita berlatih vipassana, kita mengamati banyak objek yang berbeda dengan tujuan mendapatkan pandangan terang atas sifat sejatinya. Konsentrasi sesaat, jenis kedua, adalah yang paling penting dalam latihan vipassana. Objek vipassana muncul dan lenyap sepanjang waktu, dan konsentrasi sesaat timbul setiap saat pada setiap objek. Meskipun bersifat sesaat, samadhi seperti ini dapat timbul dari saat ke saat tanpa jeda. Jika ia bekerja demikian, konsentrasi sesaat berbagi dengan konsentrasi berkesinambungan memunculkan kekuatan untuk menenangkan batin dan menjauhkan kilesa.
Menyatukan pikiran. Katakanlah Anda sedang duduk, mengamati kembung kempisnya perut. Ketika Anda berusaha untuk penuh perhatian pada proses kembung kempis tersebut, Anda berada bersama dengan saat tersebut. Dengan setiap saat dari energi dan usaha yang Anda kerahkan untuk meningkatkan kesadaran, terdapat aktivitas mental yang bersesuaian dengan penembusan. Ibarat pikiran yang melekat erat pada objek yang diamati. Anda menyatu dengan objek itu. Tidak hanya pikiran yang terpusat dan menembus objek, tidak hanya pikiran bertahan diam pada saat itu di objek tersebut, tetapi faktor mental samadhi ini memiliki kekuatan untuk menyatukan semua faktor mental lainnya yang timbul secara serempak dengan saat kesadaran itu. Konsentrasi adalah faktor yang menyatukan pikiran. Ini merupakan fungsinya. Ia menjadikan semua faktor mental dalam satu kelompok, sehingga mereka tidak terpencar atau menyebar, sehingga pikiran tetap kuat melekat pada objek. Kedamaian dan keheningan. Di sini ada analogi antara orang tua dan anak. Orang tua yang baik menginginkan anaknya tumbuh dan berkelakuan baik serta menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab secara moral. Untuk mencapai hal ini, mereka melakukan pengendalian pada anak mereka sampai tingkatan tertentu. Anak-anak belumlah dewasa dan mereka kurang memiliki kebijaksanaan berakal budi. Sehingga orang tua memastikan mereka tidak keluar dan bergaul dengan anak nakal di sekitar. Dalam hal ini, faktor mental bagaikan anak-anak. Seperti anak yang kurang bimbingan dari orang tua akan bertindak membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain. Demikian pula pikiran yang tidak dikendalikan akan menderita karena pengaruh buruk. Kilesa selalu berkeliaran di dekatnya. Jika pikiran kosong, ia akan segera bercampur dengan kecenderungan buruk seperti nafsu keinginan, ketidaksukaan, kemarahan, atau kebodohan batin. Lalu pikiran menjadi liar dan bertindak tidak patut, terwujud dalam tindakan tubuh maupun ucapan. Pikiran, seperti seorang anak, pertama-tama akan merasa tidak menyukai kedisiplinan. Tetapi secara berangsur-angsur, ia akan makin jinak, beradab, dan tenang, serta makin jauh dari serangan kilesa. Pikiran yang terpusat menjadi semakin tenang, semakin diam, dan semakin damai. Perasaan damai dan tenang adalah perwujudan konsentrasi. Anak-anak juga dapat dijinakkan jika mereka diasuh dengan tepat. Pada awalnya, mereka masih liar. Tapi akhirnya, ketika beranjak dewasa, mereka akan memahami mengapa mereka harus menghindari orang tidak baik. Mereka bahkan mulai berterima kasih atas perhatian dan kendali yang diberikan oleh para orang tua. Barangkali mereka bahkan memperhatikan teman masa kecil yang orang tuanya tidak waspada, tumbuh menjadi seorang kriminal. Ketika mereka cukup dewasa untuk mandiri, mereka akan dapat membedakan sendiri mana yang dapat dijadikan teman dan mana yang harus dijauhi. Ketika mereka semakin tua dan matang, didikan keluarga mereka menyebabkan mereka semakin berkembang dan sejahtera. Konsentrasi menyebabkan munculnya kebijaksanaan. Konsentrasi adalah penyebab dekat bagi terbukanya kebijaksanaan. Kenyataan ini sangatlah penting. Ketika pikiran tenang dan diam, ada ruang bagi kebijaksanaan untuk muncul. Akan timbul pemahaman atas sifat sejati batin dan materi.
Barangkali akan timbul pemahaman intuitif bagaimana batin dan materi dapat dibedakan, dan bagaimana mereka saling berkaitan oleh sebab dan akibat. Selangkah demi selangkah, kebijaksanaan akan menembus kebenaran yang lebih dalam. Seseorang akan jelas melihat karakteristik ketidakkekalan, penderitaan, dan tiada diri. Dan akhirnya, pandangan terang akan berhentinya penderitaan tercapai. Ketika pandangan terang ini timbul, seseorang tidak akan lagi menjadi orang yang jahat. Tak jadi soal dalam lingkungan manapun ia berada. Orang tua dan anak. Para orang tua atau calon orang tua harus benar-benar memperhatikan hal ini. Sangatlah penting bagi mereka mengendalikan pikirannya sendiri dengan konsentrasi. Akhirnya, mereka mampu melengkapi berbagai tingkatan pandangan terang. Akhirnya, mereka mampu melengkapi berbagai tingkatan pandangan terang. Orang tua seperti ini akan sangat ahli dalam membesarkan anak, karena mereka dapat membedakan dengan jelas antara kegiatan yang baik dan tidak baik. Mereka mampu untuk menginstruksikan hal yang sama pada anak-anak mereka, khususnya melalui contoh yang baik. Orang tua yang tidak mengendalikan pikirannya, yang mengikuti tindakan tidak patut, tidak dapat membantu anak-anak mereka mengembangkan kebaikan dan kepandaian. Beberapa murid saya di Myanmar telah menjadi orang tua. Ketika mereka mulai bermeditasi, mereka hanya memikirkan kesejahteraan duniawi anak-anaknya dalam pendidikan dan dalam mencari mata pencaharian di dunia ini. Lalu para orang tua tersebut datang ke pusat meditasi ini dan berlatih. Latihan mereka mendalam. Ketika mereka kembali pada anak-anaknya, mereka memiliki sikap dan rencana baru. Sekarang, mereka merasa bahwa jauh lebih penting bagi anak-anak untuk mengendalikan pikiran mereka dan mengembangkan hati yang baik daripada hanya untuk memperoleh kesuksesan di dunia. Ketika anak mereka dewasa, para orang tua mendesak mereka berlatih meditasi. Ketika saya bertanya pada para orang tua, apakah ada perbedaan antara anak-anak yang lahir sebelum dan setelah pengalaman meditasi? Mereka menjawab, "Oh, tentu saja. Mereka yang lahir setelah kami menyelesaikan latihan meditasi lebih patuh dan baik budi. Mereka memiliki hati yang baik dibandingkan dengan anak-anak yang lain." Perhatian terus-menerus menyebabkan konsentrasi. Buddha mengatakan, perhatian bijak terus-menerus yang ditujukan pada pengembangan konsentrasi adalah penyebab konsentrasi. Konsentrasi pendahulu akan menyebabkan munculnya konsentrasi berikutnya. 11 cara lagi untuk menimbulkan konsentrasi. Kitab komentar menguraikan 11 cara lain lagi untuk menimbulkan konsentrasi. 1. Kebersihan. Yang pertama adalah kemurnian dasar internal dan eksternal berkenaan dengan tubuh dan lingkungan. Pengaruhnya sudah dibahas dalam faktor pencerahan kedua, penyelidikan. 2. Batin yang seimbang. Penyebab kedua konsentrasi adalah menyeimbangkan kemampuan pengendalian, yaitu kebijaksanaan dan keyakinan di satu sisi, energi dan konsentrasi di sisi lain. Saya telah membahas keseimbangan ini dalam satu bab. Lihat bab 2. 3. Gambaran batin yang jelas. Penyebab ketiga lebih berhubungan dengan latihan jhana daripada vipassana murni, sehingga saya hanya akan menguraikannya secara singkat, yaitu ahli dalam objek konsentrasi, artinya menjaga kejelasan gambaran batin seperti yang dilatih dalam meditasi ketenangan batin. 4.
memberi semangat pada batin yang tertekan. Penyebab keempat adalah memberi semangat pada batin ketika ia menjadi berat, mengalami depresi, atau tidak bersemangat. Tak diragukan lagi, Anda telah banyak menabrak dan jatuh dalam latihan. Pada saat seperti ini, Anda harus berusaha menyemangati batin. Barangkali dengan menerapkan teknik untuk menimbulkan energi, kegairahan, dan pandangan terang. Menyemangati batin yang tertekan juga salah satu tugas seorang guru. Ketika yogi datang interview dengan muka panjang dan cemberut, guru mengetahui bagaimana memberi semangat padanya. 5. Menenangkan batin yang terlalu antusias. Kadangkala, perlu untuk menenangkan batin yang terlalu bersemangat. Inilah penyebab kelima berkembangnya konsentrasi. Pada suatu saat, yogi mendapatkan pengalaman yang menakjubkan dalam latihannya. Mereka menjadi bersemangat dan aktif. Energinya berlebihan. Pada saat seperti ini, seorang guru tidak boleh memberi semangat lagi. Ia harus berbicara sedemikian rupa untuk menempatkan yogi pada tempat yang sesuai. Seorang guru juga harus membantu mengaktifkan faktor kelima dari pencerahan sempurna, ketenangan, seperti yang telah didiskusikan pada bagian sebelumnya. Atau guru dapat memberi pengarahan pada yogi untuk lebih tenang, rileks, dan cukup memberikan perhatian tanpa berusaha secara berlebihan. 6. Menggembirakan batin yang layu karena sakit. Jika batin menciut dan layu karena rasa sakit, batin harus dibuat gembira. Inilah cara ke-6. Yogi bisa merasa tertekan oleh lingkungan atau kambuhnya masalah kesehatan lama. Pada saat seperti ini, batin harus diberi semangat dan dibersihkan hingga bersinar dan tajam kembali. Anda dapat mencobanya dengan berbagai cara, atau seorang guru dapat juga membuat Anda gembira, tidak dengan lelucon, tetapi dengan pembicaraan yang membakar semangat. 7. Keseimbangan kesadaran yang berkesinambungan. Cara ketujuh menimbulkan konsentrasi adalah dengan meneruskan kesadaran yang seimbang sepanjang waktu. Terkadang ketika latihan sudah mendalam, Anda terlihat tidak perlu berusaha sama sekali. Tapi Anda masih penuh perhatian pada objek ketika mereka timbul dan berlalu. Pada waktu seperti itu, Anda seharusnya tidak ikut campur. Bahkan jika kecepatan yang nyaman ini terasa terlalu lamban bagi Anda dan Anda ingin menekan pedal gas, Anda ingin memahami dhamma secepatnya. Jika Anda mencoba mempercepat, Anda akan mengacaukan keseimbangan batin dan kesadaran Anda menjadi tumpul. Di sisi lain, segalanya sangat menyenangkan dan lancar sehingga Anda terlalu rileks. Ini juga akan membuat latihan Anda mundur. Ketika ada usaha yang tanpa tenaga, Anda harus meluncur, namun tetap menjaga momentum yang ada. 8. 9. Menghindari yang bingung, memilih teman yang fokus. Anda harus menghindari orang yang tidak fokus dan memilih teman yang fokus. Ini adalah cara ke-8 dan ke-9 membangun konsentrasi. Orang yang tidak tenang dan damai, yang tidak pernah mengembangkan jenis konsentrasi apapun, membawa banyak kegelisahan dalam dirinya. Anak yang lahir pada orang tua seperti itu juga kurang memiliki kedamaian batin. Di Myanmar, ada konsep yang memiliki kesamaan dengan gagasan Barat sekarang. Getaran yang baik. Ada banyak kasus dari orang yang tidak pernah bermeditasi sebelumnya, tapi ketika mereka datang ke pusat meditasi sebagai pengunjung, mereka mulai merasakan ketenangan dan kedamaian. Mereka memperoleh getaran dari yogi yang berlatih serius. Beberapa pengunjung lalu melanjutkan datang dan berlatih.
Ini hal yang sangat alami. Di zaman Buddha ada seorang raja bernama Ajata I yang telah membunuh ayahnya untuk mendapatkan tahta. Ia menghabiskan banyak malam tanpa tidur setelah melakukan tindak kejahatan itu. Akhirnya, ia memutuskan untuk berkonsultasi pada Buddha. Ia menuju hutan dan bertemu sekelompok biku yang mendengarkan pembabaran Dhamma dari Buddha dengan konsentrasi yang penuh kedamaian. Dikatakan bahwa segala penyesalan dan kegelisahannya lenyap dan ia dipenuhi ketenangan dan keheningan yang sudah lama tidak pernah dirasakan. 10. Merenungkan kedamaian absorpsi. Metode ke-10 adalah merenungkan kedamaian dan ketenangan dari absorpsi jhana. Ini relevan bagi para yogi yang bermeditasi dengan cara itu dan mencapai ketenangan batin murni. Dengan mengingat metode yang telah digunakan untuk mencapai jhana, mereka dapat menggunakannya secara singkat pada saat ini untuk mencapai konsentrasi pikiran. Bagi yang belum mencapai jhana, mungkin dapat mengingat ketika konsentrasi sesaat demikian kuat. Ketika terdapat perasaan damai dan keterpusatan pikiran. Dengan mengingat perasaan terbebas dari lintangan dan kedamaian batin yang timbul dari mengaktifkan konsentrasi sesaat secara terus-menerus, maka konsentrasi dapat timbul kembali. 11. Mengarahkan pikiran. Penyebab ke-11 dan terakhir untuk konsentrasi adalah mengarahkan pikiran secara terus-menerus ke arah pengembangan konsentrasi. Segala sesuatu bergantung pada usaha yang dikerahkan setiap saat. Jika Anda berusaha berkonsentrasi, Anda akan berhasil. Faktor pencerahan ke-7, keseimbangan batin. Barangkali persatuan bangsa-bangsa harus diberi nama baru. Jika ia disebut organisasi keseimbangan batin, para delegasi akan diingatkan tentang kondisi batin yang penting di meja perundingan, khususnya ketika menghadapi masalah sulit. Semua pembuat keputusan harus dapat tetap tidak berpihak dalam menghadapi masalah-masalah sulit. Kata Pali upekha biasanya dialihbahasakan keseimbangan batin. Sebenarnya mengacu pada keseimbangan energi. Ia adalah kondisi batin yang berada di tengah, tidak mengarah ke salah satu ekstrim atau yang lain. Ia dapat dikembangkan dalam kehidupan biasa, dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari maupun dalam meditasi. Menengahi perlombaan internal. Dalam bermeditasi, berbagai kondisi batin saling berlomba. Keyakinan berusaha membanjiri imbangannya, kepandaian atau kebijaksanaan, dan sebaliknya. Hal yang sama berlaku pada usaha dan konsentrasi. Merupakan pengetahuan umum di antara meditator bahwa keseimbangan pada dua pasang keadaan mental ini penting untuk menjaga kemajuan dan arah latihan. Pada awal retret, Anda mungkin sangat antusias dan berambisi. Segera setelah duduk, Anda segera menangkap kembang kempis atau segala objek yang timbul dalam kesadaran Anda. Karena usaha yang berlebihan, pikiran Anda cenderung melampaui objek meditasi atau terlepas darinya. Kehilangan objek ini akan membuat Anda gusar, karena Anda merasa telah melakukan yang terbaik, tetapi tetap tidak berhasil. Barangkali Anda menyadari kebodohan Anda dan dapat masuk ke dalam irama apa yang terjadi. Ketika Anda mengamati kembung dan kempis, pikiran menempatkan diri pada proses tersebut dan mengikutinya. Kadang itu mudah, dan Anda mulai agak santai. Usaha terlihat tidak bermakna. Tetapi jika Anda tidak hati-hati, kemalasan dan kelembaman akan merayap masuk dan menguasai Anda.
Kadang-kadang yogi cukup berhasil dalam membedakan batin dan materi serta melihat hubungan keduanya. Ia memperoleh cita rasa dari dhamma dan menemukan hal ini cukup mengasyikkan. Dipenuhi oleh keyakinan, yogi mulai ingin bercerita pada teman dan orang tua tentang kebenaran luar biasa yang baru saja ia temukan. Karena keyakinan, timbullah banyak khayalan dan perencanaan. Dengan banyaknya pikiran dan perasaan yang timbul, perjalanan latihannya terhenti. Rangkaian kejadian ini merupakan pertanda keyakinan yang berlebihan. Yogi lain mungkin mengalami pandangan terang intuitif yang sama, tetapi bukannya ingin membabarkan dhamma, ia mulai menginterpretasikan pengalamannya. Anda dapat mengatakan jenis yogi ini sekepal menjadi gunung. Setiap hal kecil yang ia alami diinterpretasikan dengan literatur meditasi yang pernah ia baca. Rangkaian perenungan dan pemikiran timbul, kembali menghalangi latihan. Inilah tanda kelebihan kecerdasan. Banyak yogi memiliki kecenderungan besar untuk memikirkan dan memeriksa apa yang mereka dengar sebelum menerimanya. Mereka membanggakan kelebihannya untuk membedakan. Ketika mereka bermeditasi, mereka selalu menguji dengan kecerdasan tentang kebenaran dari apa yang mereka lakukan, mencocokkan latihannya dengan pemahaman kecerdasan mereka. Jika mereka tetap terperangkap dalam pola ini, yogi seperti itu selalu diganggu oleh keraguan-raguan, berputar tiada akhir dalam keraguan-raguan. Mereka tidak akan pernah bergerak maju. Setelah mendengar suatu metode latihan atau setelah berlatih dengan suatu metode dan menemukannya efektif pada dasarnya, maka seseorang harus benar-benar sepenuhnya menyerahkan diri ke instruksi yang diberikan. Hanya dengan cara itu kemajuan pesat dapat diperoleh. Yogi bagaikan prajurit di medan pertempuran. Mereka berada di garis depan dan tidak punya waktu untuk bertengkar atau mempertanyakan sebuah perintah. Setiap perintah yang datang dari atas harus dipatuhi tanpa bertanya-tanya lagi. Tentu saja saya tidak menyarankan Anda menyerah sepenuhnya dengan kepercayaan membuta. Hingga saat di mana muncul dan lenyapnya fenomena dapat dilihat dengan jelas dan tajam, latihan dari yogi siapapun juga akan berlainan dan tidak kokoh. Karena keyakinan dan kebijaksanaan, usaha dan konsentrasi masih belum seimbang. Jika masalah ketidakseimbangan ini dapat diatasi, serta yogi dapat mengamati timbul dan lenyapnya fenomena yang cepat itu, ketidakseimbangan antara usaha dan konsentrasi, keyakinan dan kebijaksanaan akan diperbaiki. Pada titik ini kita katakan, yogi berada dalam keadaan batin yang seimbang, yang mana merupakan keseimbangan dari 4 faktor itu. Dan hal ini terlihat bahwa pencatatan atau perhatian penuh berjalan dengan sendirinya tanpa usaha. Batin yang seimbang ibarat kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda dengan kekuatan dan stamina yang sama. Ketika keduanya berlari, maka akan menjadi mudah mengendalikan kereta. Kusir hanya membiarkan kuda-kuda itu mengerjakan tugasnya. Tapi, jika seekor kuda cepat dan yang lain lagi lambat, kusir akan mengalami kesulitan agar terhindar masuk parit. Ia harus terus-menerus berusaha memperlambat roda yang cepat dan mempercepat kuda yang lambat. Hal yang sama dalam latihan meditasi. Pada awalnya, tidak ada keseimbangan di antara kondisi-kondisi mental. Dan yogi terus condong dari semangat ke keraguan-raguan, dari usaha yang berlebihan ke kemalasan. Tetapi ketika latihan berkelanjutan, faktor pencerahan keseimbangan batin muncul dan perhatian penuh terlihat berjalan dengan sendirinya. Pada saat itu,
kita mengalami kenyamanan yang luar biasa. Dengan menggunakan perumpamaan modern, ibarat kita menjadi pengemudi sebuah mobil mewah yang berjalan di jalan bebas hambatan dengan mobil peluncur terkendali. Keyakinan diseimbangkan dengan kecerdasan, usaha diseimbangkan dengan konsentrasi. Karakteristik dari keseimbangan batin adalah keseimbangan dari kondisi-kondisi mental yang berhubungan sehingga yang satu tidak melebihi yang lainnya. Ia menciptakan keseimbangan antara keyakinan dan kecerdasan, usaha dan konsentrasi. Tidak lebih ataupun tidak kurang. Fungsi keseimbangan batin sebagai faktor pencerahan adalah mengisi di mana ada kekurangan dan mengurangi di mana ada kelebihan. Keseimbangan batin menjaga batin sebelum ia jatuh ke ekstrim berlebihan atau kekurangan. Ketika UPK menjadi kuat, terjadi keseimbangan total. Sama sekali tidak ada kecenderungan berlebihan ke arah manapun. Yogi tidak perlu lagi membuat suatu usaha untuk menjadi penuh perhatian. Kusir yang baik hanya membiarkan kuda-kudanya menarik kereta. Tampaknya, perhatian penuh mengatur segala sesuatu, seperti kusir kereta yang hanya duduk dan membiarkan kuda-kudanya mengerjakan tugas menarik kereta. Kondisi mudah dan seimbang ini merupakan perwujudan keseimbangan batin. Ketika saya masih kecil, saya mendengar orang berbicara tentang bagaimana membawa 2 keranjang pada kedua ujung batang bambu. Ini hal umum di Myanmar. Batang itu diletakkan di pundak, di mana kedua ujungnya dimuati keranjang, yang satu di depan, yang lain di belakang. Ketika mulai, Anda harus mengerahkan usaha sekuat tenaga, dan beban ini terasa sangat berat. Tapi, setelah 10 atau 15 langkah, batang itu mulai berayun, seiring dengan irama langkah Anda. Anda, batang bambu, dan keranjang bergerak seirama dengan santai, sehingga Anda hampir tidak merasakan adanya beban. Pada awalnya saya tidak percaya, tapi setelah saya bermeditasi, saya mengetahui hal itu cukup mungkin. Baiklah, saya akhiri part 4F ini. Pada video part selanjutnya, saya akan lanjutkan faktor pencerahan ke-7 ini, sekaligus mengakhiri bab 4 mengenai 7 faktor pencerahan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang